Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 bab 4 pada tugas analisis kasus soal pada halaman 99 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama. Perhatikan soal yang ada berikut ini. Hitunglah konsentrasi ion hidrogen pada pH 2. Gen berikut adalah penyelesaian dengan menggunakan langkah yang sama pada penyelesaian yang ada di dalam kotak ini. Jadi kita tinggal lanjuti saja dengan mengisi bagian-bagian yang ada atau bagian yang rumpang pada penyelesaian di kolom ini. Berikut, sambil dijelaskan sedikit. Untuk menghitung konsentrasi ion hidrogen pada pH 2, kita menggunakan rumus pH sama dengan min log H+. Nah, ini kita menggunakan sifat logaritma, sehingga didapat H+ sama dengan 10 pangkat negatif pH. Nah, diketahui pH tadi adalah 2, maka kita masukkan ke dalam persamaan atau rumus H+ sama dengan 10 pangkat negatif 2, sehingga dengan menggunakan persamaan pangkat atau sifat pangkat, kita mendapatkan H+ konsentrasinya adalah 0,01 molar. Jadi konsentrasi hidrogen H+ pada pH 2 adalah 0,01 m. Kemudian kita lanjut pada soal kedua. Perhatikan soal yang ada ini. Sama dengan penyelesaian sebelumnya, sudah ada rumusnya. Tinggal kita isi bagian kata yang rumpang atau angka yang rumpang pada penyelesaian yang ada di kolom ini, Gen. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkapnya. Untuk menghitung volume air rawa pada lahan seluas 1 hektar, di mana 1 hektar ini setara dengan 10.000 meter persegi dengan kedalaman 1 meter. Kita menggunakan rumus volume sama dengan luas dikali kedalaman. Untuk langkah pertama adalah menghitung volume dalam meter kubik. Nah, ini kita pakai rumus yang diketahui tadi, yaitu volume sama dengan luas dikali kedalaman. Didapat volume sama dengan 10.000 meter persegi dikali dengan 1 meter. Untuk kedalamannya didapat 10.000 meter kubik. Nah, ini bisa kita konversi ke liter menggunakan konversi yang diberikan. 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter. Sehingga volume yang diketahui 10.000 meter kubik dikali dengan 1.000 liter per meter kubik. Sama dengan 10 juta liter. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi perpangkatan 10 pangkat 7 liter. Nah, didapat hasil akhirnya untuk volume air tawar dalam meter kubik adalah 10.000 meter kubik dan dalam liter adalah 10 juta liter sama dengan 10 pangkat 7 liter. Nah, ini akan kita gunakan nantinya di pembahasan berikutnya. Kemudian kita masuk pada soal ketiga. Perhatikan soal yang ada berikut ini. Tuliskan persamaan reaksi kimia antara ion karbonat dan ion hidrogen yang menghasilkan air dan karbon dioksida. Ingatlah bahwa koefisien reaksi kimia haruslah sudah disetarakan untuk menghitung A berapa jumlah mol, CaCO3 jika diketahui ArC40, ArC12 dan ArO16. Dan untuk soal anak B, berapa ion kapur dalam bentuk senyawa CaCO3 yang diperlukan. Baik, mari kita jawab soal ini langkah demi langkah sesuai dengan informasi yang diberikan dan berdasarkan pembahasan sebelumnya. Untuk pertama, persamaan reaksi kimia setara. Ion karbonat bereaksi dengan ion hidrogen untuk menghasilkan air dan gas karbon dioksida. Persamaan reaksi setaranya adalah sebagai berikut, Gen. CO3 pangkat 2 min ditambah 2H+ menghasilkan H2O plus CO2. Kemudian diketahui dari pembahasan sebelumnya, konsentrasi H+ adalah 0,01 m. Untuk volume air yang didapat dari perhitungan sebelumnya adalah 10 pangkat 7 liter. Maka kita bisa menghitung terlebih dahulu jumlah mol H+. Untuk menghitung jumlah mol H+, gunakan rumus molaritas. Yaitu mol sama dengan molaritas dikali volume. Dengan konsentrasi H+ yang sebelumnya diketahui 0,01 m dan volume 10 pangkat 7 liter, maka didapat jumlah mol H+ adalah 0,01 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 10 pangkat 5 mol. Jumlah mol H+ ini akan kita gunakan dalam menghitung jumlah mol CaCO3 nantinya. Kemudian kita lanjut untuk menghitung jumlah mol CO3 2- dan CaCO3. Dari persamaan reaksi kimia,
kita lihat bahwa 2 mol H+ bereaksi dengan 1 mol CO3 2-. Jadi jumlah mol CO3 2- adalah setengah dari jumlah mol H+. Maka didapat setengah dikali 10⁻⁵ sama dengan kita ubah persamaan menjadi 5 kali 10⁴ mol. Karena 1 mol CaCO3 mengandung 1 mol CO3 2-, maka jumlah mol CaCO3 juga sama dengan jumlah mol CO3 2-. Maka didapat mol CaCO3 sama dengan 5 dikali 10⁴ mol. Ini untuk soal A sudah dapat jawabannya, yaitu dengan jumlah mol CaCO3 sebesar 5 kali 10⁴ mol. Sehingga kita lanjut untuk menghitung massa CaCO3, ini untuk nanti menjawab berapa ton kapur yang diperlukan. Maka diketahui AR dari Ca adalah 40, ARC 12, dan ARO 16. Maka massa molar CaCO3 adalah dengan persamaan 40 tambah 12 ditambah 3 kali 16 sama dengan 100 gram per mol. Massa CaCO3 dapat dihitung dengan rumus massa sama dengan mol dikali massa molar. Maka massa CaCO3 sama dengan 5 dikali 10⁴ mol untuk molnya dikali 100 gram per mol untuk massa molarnya. Didapat hasil perhitungannya adalah 5 dikali 10⁻⁶ gram. Maka kita bisa mengkonversi gram ini ke satuan ton seperti yang dibutuhkan atau diminta dalam soal poin B. Dan perlu diketahui 1 ton itu sama dengan 1 juta gram. Nah, ini bisa disederhanakan 1 ton sama dengan 10⁻⁶ gram. Jika massa CaCO3 yang telah dihitung adalah 5 kali 10⁻⁶ gram, nah kita dapat melakukan konversi langsung dari gram ke ton dengan membagi massa dalam gram dengan 10⁻⁶. Massa dalam ton sama dengan 5 kali 10⁻⁶ gram dibagi 10⁻⁶ gram per ton didapat 5 ton. Jadi kesimpulan massa CaCO3 didapat sebesar 5 kali 10⁻⁶ gram sama dengan 5 ton. Jadi untuk soal B didapat jawabannya dengan jumlah ton kapur dalam bentuk senyawa CaCO3 adalah sebesar 5 ton. Baikkan kita masuk pada perintah terakhir di sesi tugas kali ini. Kemukakan pendapat kalian bagaimana cara melakukan penetralan air rawa yang asam melalui penambahan kapur. Silahkan kalian mencari dari berbagai sumber informasi baik dari buku atau sumber lainnya, lalu diskusikan dalam kelas. Bagian berikut adalah pembahasannya. Penetralan air rawa yang bersifat asam dengan penambahan kapur merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk meningkatkan pH air, sehingga air yang bersifat asam menjadi lebih netral atau mendekati pH 7. Berikut beberapa langkah dan penjelasan tentang bagaimana proses ini bekerja. Pertama, terkait dengan prinsip kimia penetralan. Air rawa yang bersifat asam biasanya disebabkan oleh tingginya kandungan asam organik atau keberadaan senyawa seperti asam sulfat. Untuk menetralkan keasaman ini, kapur digunakan karena sifatnya yang basa. Kapur yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion H+ dalam air, sehingga terbentuk senyawa air H2O dan ion Ca2+. Ini mengurangi konsentrasi H+, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pH air. Yang mana sebagai contoh ada reaksi kapur dengan asam, yang CaCO3 ditambah 2H+ menghasilkan Ca2+, H2O plus CO2. Nah, cara penetralan kapur yaitu pertama penentuan jumlah kapur. Sebelum kapur, pH air rawa harus diukur terlebih dahulu untuk mengetahui derajat keasamannya. Semakin rendah pH, semakin banyak kapur yang diperlukan untuk menetralkan air. Kemudian penambahan bertahap, kapur sebaiknya ditambahkan secara bertahap dan diaduk secara merata agar dapat bereaksi dengan seluruh air yang terpapar. Hal ini juga menghindari kenaikan pH yang terlalu drastis, yang dapat berdampak buruk bagi ekosistem. Kemudian tentu ada pemantauan pH. Setelah penambahan kapur, pH air harus terus dipantau untuk memastikan bahwa air tidak menjadi terlalu basah dan pH yang diinginkan dapat tercapai. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 10 bab 4 pada tugas analisis kasus soal pada halaman 99 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.